أشهد أن محمدًا رسول الله. Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid beserta sahabat kita yaitu Kang Acep Separo. Ahlan wa sahlan Kang Acep. Beliau dari Biker Subuhan Tasikmalaya. Jauh-jauh datang ke sini akan memberi support, akan memberi motivasi kepada kita semua. Alhamdulillah, brother Villa, pada kesempatan kali ini nanti kita akan dengarkan kajian subuh bersama gurunda kita. Nanti ada tanya jawab dan ada sharing hijrah bersama Kang Acep Separo. Untuk yang pertama kami sampaikan kepada gurunda kita Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid untuk memberikan kajian subuh. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap yang duduk bersama, berkumpul bersama di dalam kegiatan yang mulia Biker Subuhan Tegal spesial Jirolu. Segenap para ketua yang nggak ada wakilnya dan nggak ada anggotanya, yang semoga para ketua ini Allah berikan naungan hidayah yang tak terputus. Amin. Hingga berjumpa kepada pembawa hidayah Nabi Muhammad SAW. Segenap Dewan Pembina Biker Subuhan Tegal, Ustadz Sani dan Ustadz Fakhruddin, Ustadz Reza Zaldi, dan juga tuan rumah Bapak Haji Pandi, khususnya Kang Acep Separo. Saya baru tahu kenapa kok ada Separo. Mudah-mudahan separuh di dunia, seutuhnya di akhirat. Sudah lama saya dengar kalimat Biker Subuhan Tegal, dan sudah lama dengar bahwasanya gerakan ini bernilai ibadah dan sosial. Lebih bangga lagi karena salah satu di antara ketua-ketuanya itu saudara Taufik, mungkin dipanggil Abi. Ini Taufik ini waktu pertama kali saya masuk Tegal dia yang mendampingi saya. Setelah itu hilang jejak, saya pikir pindah ke planet Pluto. Tidak tahunya dia berhijrah. Alhamdulillah. Mungkin hijrah itu kalimat saat ini yang digunakan, trennya di tahun 2016 sampai 2020 ini. Terlebih dengan gerakan dakwah para tokoh-tokoh dai yang mengajak umat. Dalam Islam dikenal dengan sebutan ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Atau lebih dikenal dengan filsuf para ulama sebutan taubat. Mereka orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang bertaubat dipanggil dengan al-awwabin. Ini semuanya al-awwabin. Mudah-mudahan kita menjadi al-awwabin di dunia dan al-awwabin di akhirat. Hijrah itu hebat. Kenapa hebat? Karena tidak ada satupun nabi kecuali mereka semuanya hijrah.
Bahkan hijrahnya para nabi secara hissiyah wal ma'nawiyah, zahiran wa batinan wal haqiqiyah. Hijrahnya para nabi itu bukan hanya secara lisan saja, tapi secara hal juga. Sebagaimana pencetus hijrah pertama kali Nabi Adam, beliau berhijrah dari alam surgawi menuju alam yang kompak oh. Durung sabar. Yang hijrah dari alam surgawi menuju alam Nabi Adam. Kalau kita menilai secara historis perjalanan hijrah ini memang dimulai dari kesalahan. Hijrah itu dimulai dari kesalahan. Nabi Adam ya hijrahnya karena apa kesalahan Nabi Adam? Makan buah. Nabi Adam makan buah khuldi, buat satu kesalahan Allah jadikan sunnahnya Nabi Adam hijrah dari surgawi menuju duniawi. Setelah itu bersambung hijrah ini dari satu keadaan demi keadaan para nabi-nabi yang lainnya, dan mereka semuanya mendapatkan keutamaan dari hijrah tersebut. Kecuali Nabi Muhammad SAW, tidak ada berupa kesalahan pada diri beliau. Hijrahnya beliau adalah mamba sumber, karena beliau punya pengikut yang perlu dihijrahkan. Beliau punya pengikut yang perlu ya kayak kita semua ini sekarang. Ini kalau saya lihat ini macam-macam gambarannya. Ada gambarannya Umar bin Khattab di sini. Ada gambarannya Khalid bin Walid yang memang dahulu preman-preman, pelaku-pelaku ya, yang suka ketemu ya. Lembaran catatannya bukan oleh Rogi tapi oleh Adi ya. Ini mic-nya harus dekat apa jauh? Dekat. Banyakan di sini kecatat kayaknya, kalau dilihat dari mukanya kan banyak-banyak yang kecatat oleh Adi ya. Sebelah kanan Rogi yang catat amal baik, sebelah kiri Adi yang catat amal ngomong buruk mukanya tidak boleh ke hati, ngeliat ke sampingnya. Ini kayaknya dulunya akrab sama Atid ini yang hadir, sekarang akrabnya sama Rogi. Alhamdulillah. Begitu perjalanan manusia. Subhanallah, orang-orang hijrahnya hebat, dan rata-rata hijrah itu oleh para pemuda. Nabi Adam ketika hijrah masih muda. Kalau udah tua hijrah wajib, kalau muda hijrah hebat. Coba lihat deh perjalanan hidupnya. Nabi Muhammad itu pembawa hijrah, dan Nabi Muhammad lah manba sumbernya hijrah. Lihat Umar bin Khattab. Siapa yang nggak kenal Umar bin Khattab? Minta maaf, kalau ngomong preman, belum ada preman lahir di alam dunia ini yang bisa menandingi Umar bin Khattab, belum ada. Itu premannya preman. Bahkan ditakuti kepremanannya Umar bin Khattab bukan hanya dari manusia, jin juga takut. Ya. Tapi ketika sudah hijrah, minta maaf, berani terang-terangan dia menyatakan hijrah. Makanya kita ini pemuda hijrah harus berani terang-terangan mengatakan hijrah. Bukan berani pasang badan. Dulu mah cocok pasang badan, sekarang berani terang-terangan apa? Sholat subuh ajak orang, terang-terangan ajak mereka. Jangan ajak lagi secara sembunyi-sembunyi. Mengajak kepada kebaikan itu terang-terangan, menyerukan kepada kebaikan, kemuliaan itu terang-terangan. Begitu hijrah. Umar bin Khattab waktu mau masuk Islam, beliau umumkan keislamannya itu di tengah pasar kota Mekah. Ketika orang masuk Islamnya itu sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab terang-terangan, sampai ditantang satu persatu. Bahkan ketika hijrah, Umar bin Khattab satu-satunya yang terang-terangan. Yang lainnya semuanya hijrahnya tengah malam, sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab waktu matahari lagi tengah-tengahnya. Siang hari Umar bin Khattab dekat Ka'bah ngangkat suara ketika hijrah Umar bin Khattab. Beliau berkata, aku akan hijrah mengikuti kekasihku Muhammad bin Abdullah. Aku berangkat melewati jalan ini dan gang itu. Disebutin hijrahnya, disebutin.
aku lewat jalan ini dan gang itu. Aku keluar dari pintu A, aku akan melewati pegunungan B. Dijelaskan perjalanan hijrahnya. Lalu berkata Umar bin Khattab, siapa yang menginginkan istrinya menjadi seorang janda, anaknya yang menjadi seorang yatim, silahkan cegah hijrahku. Ini Umar bin Khattab yang diikuti namanya. Ini Umar terang-terangan hijrahnya. Yang mau cegah hijrahku silahkan. Itu Umar bin Khattab. Makanya dikatakan kalau Umar bin Khattab masuk satu desa, fajjan syaiton fajjan akhir. Kalau Umar bin Khattab masuk satu desa, maka syaiton yang ada di desa tersebut pindah ke desa yang lainnya. Ini kayaknya Umar bin Khattab lagi masuk Tegalwangi nih. Makanya Pepedan dan sekitarnya hati-hati dah. Ada orang Pepedan ternyata. Pepedan apa besarnya? Kebase, samping Tegalwangi juga. Hijrah itu hebat. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang hijrah. Hebatnya hijrah lagi apa? Karunia dari Allah. At-taibuna minaz-zambi kama la dzambalah. Orang-orang yang berhijrah itu mereka seperti orang-orang yang taubat maka tidak ada dosa setelah hijrahnya. Yang dulu nakalnya luar biasa, kartu dibanting, botol dicekek. Dulu gemien kata Taufik. Gemien. Sekarang subhanallah, la dzambalah, itu yang berlalu. Kartunya yang pernah mereka banting, botol yang pernah mereka cekek, udah nggak ada dalam lembaran sejarah catatannya. Amin. Nanti ketika mereka jumpai di akhirat udah nggak ada. Loh, dulu kan saya banting kartu, dulu kan saya cekek botol, kok nggak ada catatannya? Rasul yang menyatakan, at-taibuna minaz-zambi kama la dzambalah. Orang yang hijrah dari dosa-dosanya maka dia tidak memiliki dosa-dosa. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang hijrah. Dan masih banyak lagi sejarah-sejarah orang-orang hijrah. Bahkan ada preman dan anak orang kaya yang hidupnya foya-foya, bermegah-megahan, maksiatnya terang-terangan, sekarang dikenal sebagai wali besar. Yang pertama, anak orang kaya. Ini anak orang kaya nggak tanggung-tanggung, kaya raya dia. Kerjanya minta maaf. Tidak ada perempuan yang dia kenal kecuali dia zinanya. Tidak ada miras yang dia jumpai kecuali dia minum, hingga menjadi pemabok nomor 1. Dikenal dengan sebutan Bishr bin Haris, Al-Imam Bishr bin Haris. Suatu ketika beliau pulang dari mabuk, dalam keadaan mabuk, pulang dari tempat pestanya menuju kediamannya. Ketika sampai di rumah, ketika menuju rumahnya, di tengah jalan dijumpai ada kertas tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasul. Ada kertas yang tertulis di jalan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dia lihat dalam keadaan mabuk, diambil itu kertasnya. Ketika sudah diambil itu kertas, dia lihat ada tulisan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dalam keadaan mabuk, itu kertas disirami oleh minyak wangi sama dia, ditaruh di tempat yang mulia di badannya. Dia bawa pulang itu kertas, dia letakkan di atas tempat yang tinggi di rumahnya. Karena dia mabuk, jatuh tersungkur. Ketika dia jatuh tersungkur dalam keadaan mabuknya lalu tertidur, datang dalam mimpinya ada seruan, ya bna Haris, wahai anaknya Haris, Bishr bin Haris, engkau telah muliakan namaku, maka aku akan muliakan namamu di dunia dan di akhirat. Engkau telah agungkan namaku, maka aku akan agungkan namamu di dunia dan di akhirat. Engkau telah harumkan namaku, dengan diberikan minyak wangi oleh beliau, maka aku akan harumkan namamu di dunia dan di akhirat. Bangun tidur nggak kenal lagi maksiat. Bangun tidur ngelihat khomer, jangankan mau dekat, ngelihat muntah sendiri. Kenapa? Hidayah datang dalam keadaan mabuk. Jadi jangan juga jangan juga dipraktekkan nih. Ini sih khusus wali Allah. Ini kan masih wali murid ya, lagi bertahap untuk menjadi wali Allah. Tapi sudah ada gambaran bahwasanya dahulu beliau orang yang luar biasa, berubah menjadi orang yang hebat karena hijrah. Dan sebab hijrah itu macam-macam. Sebab hijrah itu macam-macam.
Ada lagi seorang satu waliullah besar, bahkan namanya tersohor luar biasa, dikenal dengan sebutan wali beliau. Wali itu adalah Malik bin Dinar, perompak kelas kakap, tukang begal. Tidak ada kafilah yang berlalu kecuali dirampok sama dia. Tapi berubah menjadi seorang wali Allah, ulama yang besar, yang agung. Karena apa? Suatu ketika beliau mau merampok, rumah yang mau dirampok, rumah yang mau dicuri lagi baca ayat Al-Quran. Ketika lagi baca ayat Al-Quran, begitu mau ngerampok, dengar kalimat wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, sampai pada kalimat itu, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, dan ketika nama Allah disebutkan bergetar dia punya hati, jatuh itu goloknya. Dengar nama Allah jatuh dia punya golok, dia tinggalkan rampoknya, dia pulang, dia lari, dia cari satu guru demi guru yang lain untuk memantapkan hijrahnya. Dan begitulah orang-orang hebat. Nah, ini orang-orang yang sudah hijrah nih, pemuda-pemuda yang sudah hijrah, punya poin besar. Pasti hati kalian lebih mantap dari hati saya. Yakin saya, hati kalian lebih bersih dari hati saya. Kenapa? Kalian tahu, kalian melihat orang yang maksiat, kalian sudah bisa jaga. Akan terlintas orang-orang yang bertobat kepada Allah, orang-orang yang hijrah, hatinya lebih bersih dari kita orang ini. Kenapa? Ketika mereka melihat orang bermaksiat, mereka tidak langsung hukumi, tapi mereka mengangkat tangan, Allahumma hdihim kama hadaita ala ibadika salihin. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka sebagaimana Kau berikan hidayah kepada hamba-hambamu yang saleh. Kenapa? Dia tahu dulu begitu, saya juga begitu, tapi dapat hidayah. Jadi jangan mandang sepele sama orang yang begitu. Nah, kita doain orang-orang yang belum hijrah biar pada hijrah. Bahkan kita pengen punya magom seperti magomnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu ketika keluar rumahnya mau pergi dakwah, nggak jauh dari rumahnya ada anak muda lagi pesta khamar. Ini anak muda lagi pesta khamar, ngelihat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, nggak langsung dimarahin orang yang maksiat. Metode dakwah berbeda-beda, ya. Memang ada orang dimarahin baru bubar, ada orang dimarahin baru taubat. Tapi Habibullah bin Husain bin Tahir nggak dimarahin, angkat tangan depan anak muda lagi pesta, angkat tangan beliau. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Kau buat mereka gembira dalam pestanya di dunia, maka gembirakan juga dalam pestanya di akhirat. Saya mau tanya, orang yang pesta di akhirat penduduk surga atau penduduk neraka? Kalau ditanya yang kompak kenapa? Surga. Belum, sabar. Yang gembira dan berpesta di akhirat siapa tuh? Penduduk surga atau penduduk neraka? Surga. Ini orang didoakan masuk surga tapi dengan filsuf bahasa yang indah. Ya Allah, sebagaimana Kau gembirakan di dunia, gembirakan di akhirat. Enggak ada orang yang gembira di akhirat kecuali penduduk surga. Ini pula, ini orang netes air matanya, ini anak muda. Kenapa? Hidayah datang, hijrah semuanya. Bahkan menjadi murid-muridnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan bahkan jadi golongan orang-orang para ulama. Maka beruntunglah orang-orang yang berhijrah. Mudah-mudahan Allah hijrahkan kita. Apalagi terharu ngelihat Kang Asep Separo. Separohnya bisa dihilangin apa emang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Acep Yunus Imanuddin dari Baik Kesubuhan Kota Tasikmalaya. Jadi sebutan separuh itu bukan berarti separuh badan ya. Memang kenyataannya, secara nyatanya memang separuh badan. Tapi separuh itu ada istilahnya filosofi, yaitu sejati, pahlawan, romantis. Oh ya, sejati itu kita harus jadi pria sejati. Kenapa? Ada istilahnya pria sejati itu seperti yang Habib bicarakan tadi tentang hijrah, tentang Umar bin Khattab, dengan secara terang-terangan hijrahnya di tengah-tengah masyarakat, siang hari, itu salah satu termasuk kategori pria paling sejati. Itu versi saya sendiri. Karena apa? Kita buktikan bahwa kita sebagai makhluk umat manusia, umat Allah, hamba Allah,
harus kita kembali ke diri kita sendiri. Kita lahir hanya sementara, bersinggah. Seperti kita sekolah, belajar di sekolah, begitu kita sudah selesai belajar, selama 12 tahun kita otomatis ada yang ke kuliah, ada yang kerja, bahkan lebih dari itu. Begitupun sama, kita hidup di dunia itu sama seperti sekolah, belajar. Dari sekolah kita pulang kemana? Ke rumah. Nah, jadi Allah melahirkan kita di dunia hanya untuk belajar macam-macam, belajar hijrah, belajar agama, belajar alam dan sebagainya ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan beberapa pesan ya, motivasi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya dengan keadaan seperti ini. Dengan segala kekurangan, keterbatasan fisik. Bahkan cobaan saya lebih berat daripada ketua-ketua di sini. Kenapa? Mungkin yang ada di pikiran yang selalu membayangkan, contohnya seperti gini. Gimana kalau keadaan seperti ini, naik kendaraannya seperti apa, mandinya seperti apa, makannya seperti apa. Itu masing-masing sudah ada kekurangan, ada kelebihannya. Karena Allah itu menciptakan manusia dengan 1000 akal. Akal sehat, akal buruk dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang berpikir gini, Kang Asep, kok kemarin nikahannya nggak dirayain? Nah ini kok kenapa nggak ngundang saya? Saya jawab gini, buat apa kita ngerayain kalau kita cuma 1 hari jadi raja ratu? Berbahagialah nanti di akhirat, di surga. Kita di dunia cuma 1 istri, 2 istri, 3 istri dan seterusnya. Tapi di surga nanti 70 bidadari akan menemani kita. Bahkan saya sendiri, saya yakin, saya percaya sama Allah, saya yakin sama Allah. Sebelum saya memasuki hijrah di Baitul Subuhan, banyak sekali cobaan saya, banyak sekali ujian saya itu lebih berat. Tapi kenapa saya gabung di Baitul Subuhan? Karena ada salah satu teman saya juga, sama perjuangan saya juga, bukan senasib ya, tapi sama-sama seperti ketua-ketua di sini. Bahkan beliau yang ngajak, saya nggak langsung, oke, saya masuk, oke, saya gabung, enggak. Saya uji dulu dengan berbagai alasan. Alasannya begini, Kang Asep, mending kita ikut Baitul Subuhan, kita ngaji bareng, sholat bareng dan sebagainya. Lalu saya jawab gini, bukannya saya nggak mau. Kenapa? Ya karena dulu waktu itu saya kan belum masih bujang ya. Saya bilang gini, saya kan lagi fokus mencari buat nikahan, saya bilang gitu. Itu yang belum tahu ya, belum tahu tentang biaya pernikahan dan sebagainya. Terus nanti buat ini dan sebagainya gimana kebutuhannya? Kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah mikirin masalah duniawi, kamu nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Kita fokus hijrah, kita fokus pada Allah. Karena apa? Biar Allah yang memberikannya. Saya sempat berpikir, caranya gimana? Gak usah mikirin masalah duit lah, gak usah mikirin masalah itulah, tentang duniawi. Itu yang teman saya katakan. Terus saya bilang gini, oke, saya gabung. Masya Allah, subhanallah. Begitu saya masuk ke masjid, disambut oleh ketua. Memang terus terang, saya memang tidak terlalu sering ke masjid ya. Kadang dalam ibadah pun tidak selancar ketua-ketua di sini.
Dan saya begitu disambut antusias sekali, bahkan dari luar kota banyak ya yang mendukung, salah satunya di medsos. Nah, pertama kali saya diajak ke Baitul Subuhan di luar kota yaitu di Klaten. Mungkin salah satu di sini ketua pernah ketemu saya di Klaten. Waktu itu saya bawa dagangan, Pak. Saya kan sehari-hari jualan. Saya nekat naik bis dari Tasikmalaya sampai ke Klaten. Berangkat jam 11 siang, nyampe sana sekitar jam 1 malam. Sempat saya kaget, sempat saya was-was, sempat ragu-ragu. Karena apa? Takut ketinggalan rombongan. Masya Allah, luar biasa sekali. Bahkan ada salah satu ketua di Klaten. Saya sengaja belum berangkat dulu karena menunggu antum. Masya Allah. Disinilah kehebatan saya. Disinilah kekuasaan Allah. Bahkan saya alhamdulillah mungkin di Baitul Subuhan mungkin atau bisa dibilang langka sekali. Mungkin saya sendiri yang disabilitas yang ikut Baitul Subuhan. Mudah-mudahan kedepannya, di salah satunya terutama di Tegal ini ada orang yang disabilitas yang mau ikut ke Baitul Subuhan. Apabila ada teman-teman disabilitas ingin ikut ke Baitul Subuhan, saya mohon untuk selalu diperhatikan, perhatian sebagaimana ketua-ketua selalu memberikan perhatian kepada saya. Nah, itulah. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya? Saya yakin apabila Allah tidak menciptakan dengan kekurangan seperti saya yakin semua orang tidak akan pernah yang namanya mendengar inspirasi, motivasi dan dorongan, semangat, dukungan dan sebagainya. Maka kalian bersyukurlah dengan yang kalian punya, fisik lengkap. Dengan kekurangan ini saya masih berjalan karena saya bersyukur masih punya tangan, masih punya mata, masih punya telinga, masih punya hidung, mulut. Bagi saya kaki tidak ada gunanya. Itu bagi saya. Mungkin saya dilahirkan dengan fisik lengkap, mungkin saya jadi kriminal, mungkin saya jadi penjahat, koruptor dan sebagainya. Tapi Allah Maha tahu. Tapi Allah Maha penyayang. Allah Maha kuasa. Dan saya yakin Allah menciptakan saya dengan keadaan ini bukan berarti Allah benci, tapi Allah sayang sama hambanya. Nah, mungkin di sini ketua-ketua yang ingin bertanya baik sama saya maupun Habib, silakan angkat kakinya, maksudnya angkat tangan. Silakan. Tadi apa artinya separuh? Separuh apa artinya tadi? Enggak. Tadi kepanjangan separuh apa? Sejati. Separuh itu pria sejati. Sejati. PA-nya itu kan separuh ya. Pahlawan. Pahlawan itu yaitu sebagaimana gambaran kisah-kisah Islam. Perang, baik perang Badar, perang yang dulu tentang Islam ya, melawan kaum kafir. Maka di salah satu perang itu pasti ada yang namanya pahlawan. Tidak ada yang namanya tidak pahlawan. Jangankan tentang pahlawan Islam, pahlawan negara aja banyak sekali. Betul kan? Betul kan? Nah, jadi sejati pahlawan romantis. Nah, pahlawan itu ketika kita mampu memimpin, membimbing para pengikutnya ke masjid, meramaikan masjid dan ke tempat-tempat kajian tentang Islamnya. Seperti kita kembali lagi mengaji, terus sholawatan, sholat berjamaah tepat waktu. Jangan sampai
kita seperti orang gila. Orang gila itu sebenarnya bukan yang jalan-jalan di pinggir jalan, baju compang-camping, bukan. Atau yang namanya mengalami sakit jiwa, bukan. Orang gila yang sesungguhnya ketika orang gila itu sebetulnya itu orang yang mengejar dunia melupakan akhirat. Itu orang gila yang sesungguhnya. Apa kalian mau jadi orang gila? Mau gak? Makanya jadilah ketua pahlawan rumah tangga, pahlawan dalam komunitas, terutama baik persubuhan. Insya Allah suatu saat kita selalu diberikan kemudahan sehingga kita menjadikan pasukan istiqomah dan kedepannya selalu Allah memberikan kemudahan. Yang terakhir, romantis. Mungkin ini dalam mungkin di pikiran ketua agak bingung ya, apa hubungannya sama romantis ya kan? Karena sebenarnya gini, romantis itu yaitu ketika dalam rumah tangga. Kalau yang jomblo minggir dulu lah, ya. Yang jomblo minggir dulu. Ini yang maksud yang rumah tangga, oke? Apalagi kalau bujangan ya. Jadi romantis itu ketika kita mampu membimbing istri, membina istri, selalu kasih sayang sama istri, selalu memberikan support kepada istri, begitupun sebaliknya. Tidak ada pasangan yang namanya romantis kecuali rokok makan gratis. Itu para ketua itu sehari-hari. Nah, jadi jangan salah ya. Kalau kenapa saya sebetulnya kaget tadi dikasih nama Asep Separoh. Mungkin gara-gara teman saya ya. Tapi nggak apa-apa. Saya sempat pikir-pikir dulu, Separoh itu apa gitu ya. Mungkin orang-orang menganggap selalu disepelekan ya. Kok kamu mau banget sih disebut Separoh? Ya karena sesuai pengalaman saya. Dulu waktu beberapa tahun ke belakang saya sempat keliling Indonesia. Bahkan 2 tahun ke belakang ini saya sempat keliling lagi. Ada salah satu pengalaman. Waktu itu saya dari Aceh mau ke Jakarta. Dulu kan tiket pesawat itu murah, 600, 700, apalagi 500 itu dapat. Kalau sekarang lebih mahal, 2 kali lipat. Nah dulu waktu itu saya mau ke Jakarta. Saya tanya dulu sama mbak ya, kasir. Permisi mbak, selamat pagi. Ya selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ya mbak, saya mau beli tiket di Jakarta, tiket pesawat. Tolong dong carikan yang harga yang murah. Apa aja pesawatnya? Ada pak. Pesawat apa itu? Pesawat Lion Air. Berapa? 500.000. Lalu saya keluarin dompet, saya kasih 250.000. Mohon maaf pak, kenapa? Uangnya masih kurang 250.000 rupiah lagi. Bentar dulu mbak, saya tahan dulu kan. Kenapa saya kasih 250.000? Nggak tahu mbak. Karena badan saya setengah, harganya harus setengah juga, gitu. Harus bayar setengah juga, jangan harganya normal, badannya setengah. Kan jalannya sengklek dong. Kalau kata Ujang Guswami, wes cepet baik, cepet sengklek gitu kan. Sobleker ya. Jadi intinya seperti itulah. Arti Separoh udah saya jelaskan bahwa jadilah pria sejati, pria pahlawan, pria romantis. Pria romantis ya. Romantis dalam bimbingan istri, keluarga, anak dan sebagainya. Nah, itulah sedikit pesan dari saya. Mudah-mudahan mungkin ketua-ketua di sini yang ingin bertanya silakan. Ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada saya mau pulang sekarang. Silakan. Kalau kepanjangan Separoh seperti itu, saya rasa juga saya mau jadi Separoh ya. Sejati pahlawan romantis. Kayaknya itu sejati pahlawan romantis itu sifat diantara sifat Nabi kita Muhammad ya. Memang ya, tadi ini Kang Asep ini cerita banyak masalah. Memang begitulah manusia. Selalu diliputi oleh kalau diliputi oleh wijen namanya onde-onde. Nah, makanya harus diliputi dengan masalah. Dengan diliputi masalah itu kita diangkat derajat.
Saya terharu karena ketika ngelihat memang secara fisik Allah ciptakan kita sudah terbaik. Wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan dengan sebaik-baiknya rupa. Di akhirat mungkin amal ibadahnya Kang Asep lebih banyak dari kita. Kenapa? Kita ada tuntutan daripada nikmat kaki yang Allah berikan. Kang Asep nggak ada. Ya, betul. Yang lebih kagum lagi, apa yang ada pada diri umatnya Nabi Isa juga terjadi pada diri umatnya Nabi Muhammad. Saya terharu tadi waktu sholat. Oh, ini mungkin yang disebut Kang Asep. Karena pada diri umat Nabi Isa, sekedar motivasi buat yang lainnya, itu Nabi Isa pernah berjalan di jalan, tiba-tiba ngelihat ada seorang pemuda yang tidak memiliki kaki dan tidak memiliki tangan. Tidak punya kaki, tidak punya tangan. Nabi Isa mendekat dan tidak sampai di situ, ternyata matanya buta. Tidak sampai matanya buta, ternyata kulitnya kena penyakit kusta. Sudah buta, kusta, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dalam keadaan semacam itu dia berucap, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala min ba'di khalqih. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku keafiatan yang tidak diberikan kepada hamba-hambanya yang lain. Nabi Isa kaget, apanya yang afiat? Matanya buta, kulitnya kusta, kaki dan tangannya tidak ada. Keafiatannya di mana? Lalu Nabi Isa yang awalnya dari jauh ini iba, ketika mendekat ibanya berubah menjadi kagum. Ditanya, apa yang membuat, wahai anak muda, apa yang membuat kau memuji Allah hingga kau berbangga diri bahwasanya segala puji bagi Allah yang memberikan aku keafiatan yang tidak diberikan kepada hamba-hambanya yang lain. Maka pemuda ini menjawab, ya rajulun gharib, wahai orang asing. Ini buta, tidak kenal Nabi Isa. Wahai orang asing, bagaimana aku tidak memuji Allah? Allah memberikan aku nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain. Lisanun ahmaduhu wa qalban azkuruhu. Allah berikan aku lisan yang bisa memuji kepadanya, dan Allah berikan aku hati untuk bisa mengingatnya. Itu yang membuat aku lebih bangga daripada hamba-hambanya yang lain. Ya sama juga kayak Kang Asep. Hari ini mungkin beliau lebih bangga daripada hambanya yang lain. Kenapa? Walaupun keadaan beliau seperti ini, namun sholat subuhnya jamaah. Ketika di luar sana ribuan orang punya kaki tapi tidak bisa sholat subuh berjamaah, seakan-akan mereka tak memiliki kaki. Bahkan bisa jadi seakan-akan mereka tak memiliki telinga. Mudah-mudahan itu. Lalu ada kalimatnya pahlawan. Ya, kita juga pengen jadi pahlawan ya. Ya walaupun baru berinjak dari pahlawan rumah tangga, tapi ini mah saya yakin ini sudah pahlawan agama semuanya. Kang Asep juga jadi pahlawan agama. Dulunya yang memberikan motivasi itu harus lulusan pondok pesantren. Ini nggak perlu, cukup lulusan sekolah SMA, SLB, tapi sudah bisa memberikan motivasi untuk orang menuju kepada Allah. Romantis, ya memang kita harus jadi laki-laki yang romantis. Cuman hati-hati ya, jangan sampai kepleset. Soalnya mereka yang kepleset itu, siapa mereka yang kepleset? Mereka yang ketika menikahi wanita menjadi jutawan, yang sebelumnya adalah miliarder. Bingung ya? Orang yang kepleset dalam berromantis bisa-bisa setelah menikah dengan perempuan jadi jutawan, padahal sebelum menikah adalah paham sudah? Jangan kepleset romantisnya. Dulunya miliarder, begitu menikah jadi hati-hati. Tapi memang romantis hebat. Nabi kita nih nabi yang paling romantis. Saya ceritain tentang romantis. Jangan dikira nabi kita nggak romantis. Kalau dibuat film kalah semuanya. Salah satu kisah romantisnya Nabi Muhammad, suatu ketika Nabi Muhammad itu terlambat pulang. Biasanya habis sholat isya Rasulullah langsung pulang. Tapi ini Rasulullah banyak pertanyaan. Akhirnya pulangnya terlambat. Ketika sampai di rumah, kebetulan pulangnya ke rumah Sayyidatina Aisyah. Diketok pintunya sama Rasulullah. Assalamualaikum, nggak ada jawaban. Contoh.
Diulang lagi 2 kali. Awas dijawab. Assalamualaikum. Nggak ada jawaban. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali diulang nggak ada jawaban, ridanya Rasulullah digelar depan pintu. Beliau tidur depan pintunya. Kenapa? Alam pikir Rasulullah tidak mengetuk keempat kali, takut mengganggu istri tercintanya. Ternyata Siti Aisyah tidak menjawab karena sudah tertidur di belakang pintu, kelelahan nunggu suaminya pulang. Kalau dibuat film itu bagaimana tuh? Romantis apa enggak nih? Ada ngikutin nggak sunnah ini? Saya pernah ngikutin. Cuman bukan karena istri saya nunggu, nggak kedengeran suara bel, asyiknya gitu. Rasulullah tidur di depan pintu, Siti Aisyah di belakang pintu, satu dengan yang lain saling menunggu. Kehidupan itu romantisnya luar biasa. Begitu mendekati azan, Siti Aisyah bangun kaget lihat suami tercintanya itu berada di depan pintu. Seketika buka pintu. Begitu Siti Aisyah buka pintu, Rasulullah kaget, bangun langsung ucapin kalimat, samihni ya Humairah, maafkan saya wahai istriku tercinta. Rasulullah yang minta maaf pertama kali. Kalau kita kan kebalik ya. Gimana ya kalau kita? Jangankan tidur, ketok sekali, tok tok tok, nggak dibuka. Kedua kali kan naik. Dari pertama, Assalamualaikum, nggak dibuka. Kedua, Assalamualaikum. Nah, begitu 3 kali udah nggak ada Assalamualaikum, bubar ya. Kalau kita Rasulullah luar biasa. Rasulullah luar biasa. Begitu dibuka pintu, Rasulullah yang pertama kali minta maaf. Kalau kita gimana? Kemana lo dari tadi gue tunggu. Kalau kita begitu, ya Allah, romantis. Begitu romantisnya Rasulullah. Lihat nih, ini gara-gara Kang Asep nih ngasih motivasi romantis. Rasulullah waktu wafat minta maaf. Kewafatan semacam ini susah untuk dijumpai. Rasulullah wafat itu pahanya Siti Aisyah berada di bawah kepalanya Rasulullah. Ditandakan Rasulullah itu dalam keadaan tertidur di pahanya Rasulullah. Begitulah Rasulullah dicabut nyawanya. Masya Allah. Zaman sekarang minta maaf, dicabut nyawa semacam ini udah mahal, udah susah ditemuin. Jangankan mau mati di atas paha istri, mati di rumah sendiri aja udah susah zaman sekarang. Ini sekarang lagi tren matinya di rel kereta ya. Matinya di jalan tol, ya mentok-mentok di rumah sakit dah. Zaman sekarang mau mati seperti itu susah. Maka romantis itu perlu sunnah ya. Romantis itu sunnah. Makanya saya pernah dengar ada orang ngikutin Rasulullah romantis, karena Rasulullah itu rumahnya kecil ya, 4 kali 3 meter, dalam riwayat 5 kali 4 meter rumahnya Rasulullah, kecil. Nah, ada juga orang begitu, rumahnya kecil ya. Ibu, anak, bapak ya, ada anak, ada ibunya, ada bapaknya. Anaknya kayaknya umur 12 tahun apa 13 tahun ini anak. Hidupnya romantis luar biasa. Kenapa? Tetangganya bilang ini orang selama tinggal menjadi tetangga kami tidak pernah kami dengar dia bertengkar. Yang ada canda gurau, senyuman luar biasa. Padahal rumahnya 4 kali 5 meter. Rumah 4 kali 5 meter ya sudah paham semuanya. Tidur di situ, masak di situ, terima tamu. Yang repotnya kalau mau nostalgia malam hari. Nah ini repot nih, recehan banyak di sini nih. Ini paham ya? Nostalgia paham ya? Ini kalau bahasanya Kang Asep Farok, yang jomblo minggir dulu dah. Ini juga saya bingung nih sama yang jomblo. Ini kenapa yang jomblo betah? Jangan, minta tolong. Nggak ada nabi satupun yang jomblo ya. Sebelum saya terus cerita, nggak ada nabi yang jomblo ya. Amin. Jadi kalau ada jomblo ngikutin nabi siapa itu? Nabi nggak ada yang. Jadi kalau ada orang yang jomblo ngikutin nabi siapa itu? Nah, mudah-mudahan yang jomblo segera dapat jodoh. Ya intinya seperti ini ya. Apa namanya? Marzuki main selancar. Semoga ketua-ketua rezekinya makin lancar. Pengen saya bales, nggak seimbang ya.
jadi saya ngalah dah, nggak usah dibalas. Kisahnya sampai mana tadi? Oh ya, monostalgia. Enggak, monostalgia. Jangan udah. Monostalgia. Ketika monostalgia kan suami istri bingung, kenapa ada anaknya kecil? Ada anak kecil, bagaimana dia nostalgia? Akhirnya dipakai isyarat. Apa isyaratnya? Itu anak kecil, anaknya dicabut dulu rambutnya. Begitu dicabut, anaknya nggak ada gerakan. Oh, berarti sudah tidur pulas. Baru nostalgia. Paham ya? Jihad. Baru hampir setiap nostalgia begitu. Suatu ketika malam harinya nostalgianya bagus. Suaminya nyanyi pagi harinya. Tadi malam berkah. Kayaknya Kang Asep pernah ngamalin tuh. Tadi malam berkah, istrinya di situ lagi masak, nggak mau kalah, ikut nyambung juga. Antar malam nambah, antar malam. Anaknya lagi belajar, di situ ada anaknya lagi ngelihat abahnya bilang tadi malam berkah, lalu dengar uminya bilang termalam nambah. Ini anaknya langsung nyaut, ikut nyambung nyanyinya. Lama-lama botak. Kalau lancar nostalgianya, isyaratnya cabut rambut ya botak lah. Itulah kisah tentang romantis. Maka romantis itu penting ya, sebagaimana kisahnya Kiai Hasyim Asy'ari ya, yang ma'ruf bagaimana romantis hidupnya beliau. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari mendoakan para mujahid untuk sukses melawan penjajah, istrinya lalu berkata, lalu aku tidak kau doakan, kata istrinya. Lalu aku tidak kau doakan. Apa jawabnya Kiai Hasyim Asy'ari? Setiap aku meminta surga, namamu aku cantumkan. Masya Allah. Setiap aku meminta surga, namamu aku cantumkan. Tapi ketika Kiai Hasyim Asy'ari meminta kemerdekaan Indonesia, yang disebut nama-nama mujahid. Tapi begitu nyebut surga, nama istrinya yang disebut. Ini diikutin yang begini. Jangan dibalik. Begitu nyebut surga, tetangga disebut. Jangan, tetangga jangan disebut. Hilangin itu ungkapan rumput tetangga lebih. Pada hafal nih. Itulah kehidupan, dan memang para ulama itu romantis ya. Para ulama itu romantis. Ada Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau romantis sekali. Bahkan kepada Nabi Muhammad indah sekali hubungan romantisnya. Jangankan kepada istrinya, cintanya kepada Muhammad romantis. Hingga beliau mengatakan, inna ligo ahbab qalbi dawa'uhu. Sesungguhnya berjumpa dengan kekasih hatiku adalah obat segala kesukaranku. Masya Allah. Saya ngerasain kalau keluar dakwah itu nggak bawa istri, itu gelisah dakwahnya. Tunggu ada istri di samping. Masya Allah, emang benar ucapan orang. Satu istri aja manfaatnya besar ya. Satu istri manfaatnya, jangan diterusin. Takut Kang Asep ngamalin. Ini motivasinya luar biasa. Kang Asep mau nanya ini. Hidayah pertama kali hingga bisa ikut aktivitas subuhan ini, apanya ngelihat di mananya? Pertama kali dapat hidayah itu sebetulnya seperti sejarah yang tadi saya ceritakan, ajakan teman. Jadi saya masuk Baitul Subuhan itu nggak langsung, ayo kita gabung, enggak. Saya ngetes dulu Pak Ustaz, ngetes beliau dulu. Karena saya itu nggak langsung masuk, nggak langsung. Begitupun sama. Kalau kita ingin hijrah itu ada prosesnya. Bahkan hidayah pun nggak langsung seperti yang beberapa yang seperti yang diceritakan Gus Aldi, YouTuber ya, mengatakan dia hidayah itu tidak bisa didapatkan oleh manusia, tapi dari Allah dengan cara yang berbeda, dari manapun, dari kapanpun. Nah,
Saya pun ketika saya masuk ke Baik Sebuah pun saya ngetes beliau dengan cara berbagai alasan, dan akhirnya saya berpikir, oh berarti ini sama pemikirannya. Begitu saya gabung, Masya Allah, belum apa-apa, teman-teman Baik Sebuah itu ada yang minta foto, bikin video pula, disebarin. Dalam jangka satu jam lebih itu lebih dari 1000 komentar di Facebook, lebih dari 1000. Bahkan yang dibagikan itu atau di share-nya itu lebih dari 25.000 kali di share. Nah, saya nggak ada kepikiran Pak Ustaz, nggak ada kepikiran ingin dipuji orang, nggak ada kepikiran seperti itu. Karena saya sebagai orang disabilitas tidak ingin dikasihani orang, tidak ingin merasa mengharapkan belas kasih atau yang istilahnya merasa iba. Dikit-dikit saya jalan dikasih uang, dikit-dikit jalan dikasih makan, dikit-dikit saya jalan dikasih minum. Ini lama-lama saya juga nggak enak Ustaz. Saya pribadi begini, yang takut itu bukan yang saya takut kebiasaan saya sendiri, tapi orang lain. Takutnya berpikirnya, ini orang kok nggak bosan-bosan ya, udah dikasih pengen lagi, udah dikasih pengen lagi. Ada pepatah, dikasih hati malah pengen jantung. Seperti itulah kurang lebihnya. Masya Allah. Makanya itu lain kali kalau mau ngasih, jadi jangan ngasih uang, ngasih nasi, ngasih istri nih. Dikit-dikit ngasih istri, dikit-dikit ngasih istri baru bagus. Ya, Masya Allah. Saya juga kalau dikit-dikit dikasih juga, saya juga lama-lama ya nasinya jangan uang, nasi, sertifikat rumah, BPKB mobil, kan lumayan, istri kedua dan seterusnya. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang manfaat. Kita doakan Kang Asep sehat afiat, panjang umur, mudah-mudahan punya anaknya 17. Amin ya Rabbal. Nah, kita baca doa, mudah-mudahan doa kita diijabah. Kita minta sama Allah apa yang diminta oleh orang-orang ahli taubat. Kita minta kepada Allah agar Allah rubah segala kejelekan dan keburukan kita yang telah lalu, Allah ganti menjadi kebaikan dan pahala. Allah rubah daripada kenesapaan menuju kepada kebahagiaan. Allah rubah dari alam yang suram dan gelap menuju alam yang terang penuh dengan cahaya. Allah rubah dari segala kejelekan-kejelekan ketetapan menuju kepada kebagusan-kebagusan ketentuan dan takdirnya Allah. Kita minta kepada Allah sebagaimana diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Kebaikan kita, Allah perbagus rumah tangga kita, Allah perbagus ekonomi kita, Allah perbagus kesehatan kita, Allah perbagus negara kita, Allah perbagus apa yang ada pada diri kita, dan yang paling indah, Allah perbagus keimanan dan kehijrahan kita. Allah perbagus wafatnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم بحق الفاتحة ومعجزة الفاتحة وكرامة الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وإخواننا من بؤس وفتنة والضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير، وتختم لنا أمورنا في خير ولطف وعافية، وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan pertemuan ini manfaat dan istiqomahkan dari satu pertemuan demi pertemuan yang lainnya. Mudah-mudahan Baker Subuhan menjadi salah satu wadah untuk menghidupkan syiar salat, khususnya salat subuh secara berjamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.